Shalom, selamat Shalom. pagi. Haleluya, selamat pagi semuanya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah Kristus dan baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Cece Emi, Bu Elias, Pak Elias, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Esther Sepsi, Pak Anton, Bu Foni, Pak Artono, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi semua yang sudah selamat pagi semuanya hadir di sini. Mari kita baca Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. 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 Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, di Keluaran 4 ayat 2 tadi. Yang kita bahas pagi hari ini yaitu apakah yang ada di tanganmu. Coba dilihat tangan kananmu, ada apa di tanganmu. Saat ini waktu ya kita tidak pegang apa-apa, ya tidak ada apa-apa ya. Tapi ada sesuatu di tanganmu pasti. Dan kau bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tanganmu ini. Ya. Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita mampu bekerja dengan tangan yang kosong ini walaupun tidak ada apa-apanya. Ini ada sebuah kisah, yaitu beberapa tahun setelah menerima keselamatan dan menyerahkan hidup saya kepada Allah, saya merasa bahwa Dia mengarahkan saya untuk meninggalkan karir jurnalisme yang sedang saya tekuni. Saat mengistirahatkan pena dan tidak lagi menerbitkan tulisan-tulisan saya, timbul perasaan bahwa suatu hari nanti Allah akan memanggil saya untuk menulis bagi kemuliaannya. Dalam tahun-tahun pengembaraan saya di padang gurun tersebut, saya dikuatkan oleh kisah Musa dan tongkatnya dalam Keluaran 4. Ini ada seorang yang profesinya sebagai jurnalis. Dia biasa menulis dan diterbitkan di koran atau di buku, ya. Tapi dia sedang
diperintahkan untuk Tuhan untuk meninggalkan karirnya itu. Musa yang pernah dibesarkan di istana Firaun dan memiliki masa depan yang menjanjikan, sedang melarikan diri dari Mesir dan hidup sebagai seorang gembala ketika Allah memanggilnya. Musa pasti mengira ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Allah, tetapi ia kemudian belajar bahwa Allah dapat menggunakan apa saja yang ada dan apa saja demi kemuliaannya. Ya. Allah dapat menggunakan siapa saja dan apa saja demi kemuliaannya. Ya. Kita tidak perlu harus kaya dulu terus mengikut Yesus atau ingin memuliakan Dia. Ya. Kita bisa, Tuhan itu bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk memuliakannya. Jadi kita tidak punya alasan ya untuk aku belum punya apa-apa kok, aku belum punya pekerjaan yang mapan, aku belum punya segalanya sehingga aku belum waktunya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan misalnya begitu ya. Apakah yang di tanganmu itu? Allah bertanya kepada Musa ya. Musa menjawabnya, tongkat. Kemudian perintah Allah, lemparkanlah itu ke tanah. Dan Musa melemparkan tongkat itu, tongkat sederhana itu lalu berubah menjadi ular. Ketika Musa memegang ular itu, Allah mengubahnya kembali menjadi tongkat. Tanda ini diberikan agar bangsa Israel mau percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada Musa. Seperti Musa yang melemparkan tongkatnya dan memungutnya kembali, dalam ketaatan kepada Allah, saya juga melepaskan karir saya sebagai jurnalis. Namun kemudian ia memimpin saya untuk kembali mengangkat pena, dan sekarang saya pun menulis baginya. Ya, ini luar biasa ya. Seorang jurnalis ini dia disuruh berhenti untuk tidak menulis lagi saat itu, dan dia mengharapkan juga kelak dia akan dipanggil kembali oleh Tuhan untuk menulis kembali sesuatu bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi dia sekarang menulis kisah-kisah tentang Tuhan ya. Kita tidak perlu memiliki banyak untuk dapat dipakai oleh Allah ya. Karena Allah itu sudah memiliki segalanya ya. Jadi kita tidak perlu memiliki dulu yang banyak untuk dapat dipakai oleh Allah. Kita hanya perlu melayaninya dengan talenta yang telah dianugerahkannya kepada kita. Apakah Anda tidak yakin harus memulai dari mana? Coba lihat apakah yang ada di tangan Anda. Ya. Coba lihat di tangan Anda ada apa. Ya. Dan Tuhan sudah berikan talenta pada kita untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Ya. Tuhan telah berikan talenta masing-masing kepada kita, ya, yang berlain-lainnya tentunya ya. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu, ada yang bertalenta ini, bertalenta itu. Ya, Tuhan sudah memberikan sesuatu pasti bagi kita, ya, itu sebagai modal ya bagi kita ya. Dan kita mau melakukannya apa yang sudah Tuhan berikan pada kita itu ya.
Bagaimana Anda dapat menggunakan talenta Anda untuk melayani Allah? Ini pertanyaan bagi kita semua ya. Bagaimana Anda dapat menggunakan talenta Anda untuk melayani Allah? Ya, kalau saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan suatu tempat untuk bisa kita ibadah bersama, ya, yang akhirnya jadi gereja, ya itu perintah Tuhan kepada kita, sehingga disitulah kita bisa melayani Tuhan. Ya. Dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan sumber daya yang Anda miliki untuk memberkati seseorang hari ini? Ya. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya kita untuk memberkati seseorang. Ya. Apa yang kita punya, ya kita tidak harus memiliki semua yang banyak dulu untuk bisa melayani Tuhan. Nah, siapapun bisa melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing. Ada yang jadi WL, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi pengkhotbah, ya, ada yang jadi asar, ada yang jadi diaken, ya. Semuanya itu berfungsi, semuanya masing-masing di tempat masing-masing yang sudah Tuhan tempatkan kita di tempat masing-masing, ya. Dengan talenta masing-masing, dengan apa yang ada di tanganmu itu kerjakan, ya. Allah Bapa, tolonglah aku menyerahkan hidupku agar dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita harus berserah pada Tuhan untuk Tuhan yang mengatur apa yang bisa kita lakukan untuk Dia. Ya. Bukan kita ya yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur kita. Ya. Kita kadang-kadang sok pinter, sok ngatur ya. Tuhan enaknya begini loh Tuhan. Di dalam pelayanan ini enaknya begini Tuhan, ya. Kita ini sok, karena talenta kita diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini, lihat di tanganmu ada apa. Di tangan kita ini ada apa? Ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Tapi Tuhan bisa pakai tangan kita ini untuk berkarya, bekerja, menulis, memasak, ya, bikin kue, ya, bikin apa saja bisa ini tangan ini. Asal kita mau melakukan dengan tangan kita yang sudah diberkati Tuhan ini untuk sesuatu. Ya memang bukan bim salah bim terus jadi banyak ya, tapi kita harus bertekun di dalam hal ini, ya. Dengan sedikit-sedikit kita belajar dan akhirnya kita bisa mampu untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Ya, Tuhan di firman-Nya katakan, lakukanlah hal yang kecil dan Dia akan memberikan pada kita sesuatu hal yang besar setelah kita bisa. Jadi ayo pakailah tangan kita ini untuk berkarya, ya. Untuk berkarya kita bisa kok, ya. Bisa apa aja, ya. Pakai tangan kita ini untuk macul bisa, untuk potong rumput bisa, untuk pegang sapu bisa, ya, pegang pel-pelan bisa, apa saja bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita ini. Mengucap syukurlah kalau kita sudah diberikan tangan yang jangkep ini, ya, tangan yang komplit ini dari Tuhan, dan kita bisa memakainya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi manusia juga, terutama bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan Tuhan memberikan ya kepada Musa itu tongkat yang bisa jadi ular itu untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memilih Musa untuk memimpin mereka, ya. Jadi engkau jangan takut di lingkunganmu, ya. Tuhan sudah berikan sesuatu untuk meyakinkan orang-orang di sekitarmu bahwa engkau dipakai Tuhan. Nah, dengan itu engkau tunjukkan kalau engkau benar-benar
dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami. Engkau sudah memberikan setiap talenta yang unik kepada kami masing-masing. Biarlah kami mempergunakan talenta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami harus melayani Tuhan, biarlah kami dapat melayani dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak enak badan hari ini, mereka yang sakit, Bu Lili, yang diare, Bu Kin yang harus kemoterapi, mereka semua yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, lawat mereka. Mereka yang ada di rumah dan sakit, Tuhan juga melawat mereka. Terima kasih Engkau sudah memberi kesehatan buat mereka untuk tetap kuat, untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang harus bekerja. Mungkin tidak sesuai dengan talenta mereka, tetapi mereka harus bekerja. Tuhan beri kemampuan, Tuhan memberi sukacita, agar mereka tetap mau bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk keluarganya, untuk dapat keberlangsungan hidup dan dapat menyekolahkan anak-anak dan demi masa depan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Lili, selamat pagi. Yosinta, Bu Esterlin, Bu Nurmala, Bu Foni, Pak Artono, semuanya, Bu Rima, Pak Anton, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, semuanya, Bu Rita Herawati, good morning. Selamat melayani Tuhan, selamat bekerja. See you tomorrow guys. Haleluya. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, bekerja sesuai rencana Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya.